Shalom saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam Stella Karmeli. Dalam video Stella Karmeli, Jadikan Hidupku Milikmu yang telah ditayangkan beberapa waktu lalu, kita dapat melihat bagaimana Allah memelihara kehidupan panggilan mereka yang telah dipanggilnya. Selain itu, jika kita simak dengan baik, kita juga dapat melihat bagaimana sabda Tuhan dapat menguatkan seseorang ketika mengalami situasi atau tantangan dalam kehidupan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, demikian pula terjadi dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi situasi-situasi sulit dan perjuangan dalam hidup, kitab suci dapat berbicara untuk memberi kekuatan, membimbing, dan menerangi kehidupan kita. Maka dalam video kali ini, kami ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama belajar bagaimana teknik membaca kitab suci dengan baik, atau yang sering kita sebut sebagai Lectio Divina. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan ini saya mau menjelaskan mengenai Lectio Divina. Lectio Divina itu adalah sebuah cara meditasi dengan menggunakan kitab suci. Saudara sekalian, dalam melakukan Lectio Divina ini, bacaan yang kita ambil itu adalah bacaan dari Injil, dan Santa Teresa Avila menyarankan bacaan yang kita ambil itu sebaiknya adalah bacaan yang berkisah mengenai kisah Kristus. Khususnya Teresa Avila senang sekali memeditasikan misteri kemanusiaan, misteri penderitaan Kristus. Nah, saudara sekalian, ada 4 langkah dalam melakukan Lectio Divina. Langkah yang pertama adalah Lectio atau membaca. Misalkan saja dalam kesempatan ini kita mengambil sebuah kisah Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Jadi dalam tahap pertama kita membaca teks ini dari Matius bab 14 ayat 13 sampai ayat 21. Kita membaca beberapa kali dengan tujuan untuk mengerti kisah ini, mengerti jalan ceritanya, mengerti apa yang dilakukan, dikerjakan, dan dikatakan Yesus. Teresa Avila mengajarkan Lectio Divina ini dengan berfokus pada misteri kemanusiaan Kristus. Jadi kita mau mengerti dan melihat apa yang dilakukan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu ketika dia hidup sebagai seorang manusia. Dalam teks ini dikatakan waktu itu Yesus mendengar berita Yohanes yang dibunuh oleh Herodes, lalu Yesus menyingkir ke seberang danau dengan perahu dengan maksud untuk menyendiri atau mengasingkan diri. Sesampai di tempat yang dituju, ternyata banyak orang berkumpul di sana menantikan Yesus. Mereka datang dari kota-kota mereka karena mereka tahu bahwa Yesus akan pergi ke tempat yang sunyi itu. Ini tahap yang pertama, membaca untuk mengerti. Lalu tahap yang kedua adalah meditatio atau merenung-renungkan. Kita merenungkan apa yang dikerjakan, dilakukan, ataupun apa yang terjadi pada diri Yesus. Jadi kita memeditasikan seakan-akan kita ada bersama dengan Yesus dalam peristiwa itu, melihat apa yang dikerjakan Yesus. Dan ketika kita ada bersama dengan Yesus, tentu saja di sana pasti ada sesuatu yang menyentuh hati kita. Jadi dalam tahap kedua ini kita mencoba untuk membayangkan dalam imajinasi iman. Kita mencoba untuk mengingat kembali jalan ceritanya, lalu kemudian
melihat apa yang dikerjakan, dilakukan, dan dikatakan Yesus dalam peristiwa penggandaan roti itu, dan seakan-akan kita ada di sana. Kita mungkin tersentuh oleh sesuatu hal. Mungkin saat Yesus menyembuhkan orang, mungkin saat kita melihat Yesus yang mengucapkan berkat lalu kemudian memecah-mecahkan roti dan membagi roti itu kepada banyak orang. Atau mungkin kita juga tersentuh dengan para murid yang membagi-bagi roti itu, dan kita juga mau ikut serta di dalam peristiwa itu. Lalu kalau ada sesuatu yang menyentuh hati kita di sana, kita masuk dalam tahap yang ketiga, yaitu tahap oratio atau berdoa. Kita berdoa dengan dasar sesuatu yang menyentuh hati kita. Misalkan tadi kita tersentuh ketika Yesus menyembuhkan banyak orang. Kalau kita bisa berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau menyembuhkan banyak orang, Engkau menyatakan belas kasih-Mu kepada banyak orang, juga menyatakan belas kasih-Mu kepada saya. Kita bisa berdoa juga supaya kita disembuhkan, atau orang-orang yang lain yang kita ingat sedang sakit mau disembuhkan oleh Tuhan. Jadi tahap yang ketiga adalah tahap berdoa, dengan dasarnya adalah apa yang menyentuh hati kita itu yang menjadi sebuah ungkapan doa kita. Setelah itu kita masuk tahap yang keempat, kita duduk diam. Kita hanya hening saja, mengingat kembali apa menyentuh hati kita itu, kemudian kita hening. Kita hanya ingat bahwa Tuhan menyembuhkan banyak orang, Tuhan berbelas kasih, Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada banyak orang, juga kepada saya. Maka kita mau duduk diam, mau mengalami kasih Tuhan. Ini yang kita lakukan dalam tahap keempat, duduk diam, membiarkan Tuhan mengasihi kita, membiarkan Tuhan mencintai kita. Dalam keheningan itu, Tuhan bisa berbicara banyak kepada kita. Sekalian, inilah 4 tahap Lectio Divina. Sekali lagi, Santa Teresa Avila dengan metodenya yang khas, dia memusatkan perhatian pada Kristus, khususnya dalam kemanusiaan Kristus, pada apa yang dilakukan, dikatakan, dan dikerjakan oleh Yesus, dan ini yang menjadi subjek dari meditasi atau permenungannya. Dengan demikian, kisah Kristus akan berbicara untuk kita. Saudara sekalian, inilah Lectio Divina. Semoga Tuhan memberkati kita semua.